Oke, baik, selamat pagi adik-adik kelas 4C. Nah, pada video kali ini Pak Guru ingin menjelaskan materi tentang membuat ringkasan berdasarkan teks tulis dan lisan. Ya, membuat ringkasan berdasarkan teks tulis dan lisan. Nah, pada video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Nah, fokus yang Pak Guru bahas hari ini adalah tentang bagaimana membuat ringkasan berdasarkan teks tulis dan lisan, ya, membuat ringkasan teks. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari ringkasan itu sendiri. Nah, pengertian dari ringkasan itu sendiri adalah penyajian karangan, ya, penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ya, penyajian karangan atau peristiwa yang panjang ke dalam bentuk yang singkat atau efektif. Ya, sekali lagi, ya, ringkasan itu adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang ke dalam bentuk yang singkat. Ya, jadi teks yang panjang kita buat menjadi singkat. Itu namanya ringkasan. Lalu ada pun fungsi membuat ringkasan. Apa itu fungsi membuat ringkasan? Yang pertama adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Jadi fungsi dari membuat ringkasan itu adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Lalu yang berikutnya adalah dengan membuat ringkasan, urutan isi disesuai dengan naskah asli. Jadi ketika kita membuat ringkasan, ya, berarti kita tidak lari jauh dari naskah aslinya. Ya, kita mengurutkan sesuai dengan isi di dalamnya, ya, pokok-pokoknya. Jadi itu adalah fungsi dari membuat ringkasan. Atau dengan membuat ringkasan kita lebih, ya, mudah untuk memahami dari sebuah teks. Ya. Nah, di sini Pak Guru memberikan salah satu contoh, ya, bagaimana cara meringkas sebuah teks, ya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus menemukan gagasan pokoknya terlebih dahulu. Nah, di sini Pak Guru ambil contoh, ambil satu paragraf, ya, dari tes tentang pentas seni dan budaya SD Bangsa. Ya, nanti Pak Guru akan fotokan teksnya, nanti Pak Guru akan kirimkan ke grup. Nah, dari tes tentang pentas seni dan budaya SD Bangsa, Pak Guru mengambil contoh dari paragraf pertamanya, ya, bagaimana cara meringkas, ya, sebuah teks. Nah, Pak Guru ambil contoh dari paragraf yang pertama. Pak Guru akan membacakannya. Hari Sabtu SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni budaya. Masing-masing siswa diharapkan menampil sebuah pertunjukan dari daerah asalnya. Seluruh siswa juga diperbolehkan menunjukkan ciri khas daerahnya asalnya, seperti pakaian tradisional, tarian tradisional, atau nyanyian daerah. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus menemukan gagasan pokoknya, ya. Nah, minggu yang lalu sekali lagi Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara menemukan gagasan pokok, ya. Sebelum kita membuat, ya, ringkasan dari sebuah teks itu, ya, kita harus menemukan gagasan pokok terlebih dahulu. Dari paragraf yang pertama ini, ya, yang menjadi gagasan pokok di situ adalah hari Sabtu SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni budaya, ya. Jadi, ya, kita harus menemukan gagasan pokok terlebih dahulu. Jadi gagasan yang menjadi gagasan pokok di sini adalah hari Sabtu SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni budaya. Nah, kalau sudah kita menemukan gagasan pokoknya, ya, tinggal kita, ya, meringkas. Nah, bagaimana cara meringkasnya? Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok, ya,
kita lihat gagasan pendukung. Ya, seperti dari paragraf ini, yang menjadi gagasan pendukung di sini adalah kalimat selanjutnya ya. Mulai dari masing-masing siswa diharapkan menampil sebuah tarian daerah dan seterusnya. Itu merupakan gagasan pendukung. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ya, bagaimana cara meringkas paragraf di atas. Ya, tadi sudah kita temukan gagasan pokoknya. Jadi kalimat ya ringkasannya adalah kita masukkan gagasan pokoknya. Ya. Hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Semua siswa diharapkan menampilkan sebuah pertunjukan atau kebudayaan dari daerah asalnya. Jadi ini ringkasan teksnya. Ya. Oke, bisa paham? Bisa paham? Nah, kalau sudah paham, ya, selamat belajar. Sampai jumpa dan salam sehat.